وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas segala karunia nikmatnya kepada kita semua, khususnya pada malam ini kembali Allah pertemukan kita di kajian mingguan pada maghrib sampai menjelang sholat isya. Mudah-mudahan seluruh niat dan ikhtiar Bapak Ibu semua dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk dari umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diangkat menjadi imam di Masjid Quba. Beliau diangkat sebagai imam tentu ada alasan kuat, karena di antara sahabat-sahabat yang lain mereka adalah orang-orang yang pakar dan sangat hebat terkait dengan bacaan Al-Quran. Sahabat ini dipilih untuk menjadi imam di Masjid Quba. Awalnya tidak jadi persoalan, namun lama-kelamaan ada kejanggalan yang ditemukan oleh para jamaah yang tiada lain adalah juga para sahabat Nabi. Kejanggalan itu adalah sang imam ketika dia jadi imam sholat, setiap penghujung rakaat pada saat baca ayat pendek dia selalu menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Jadi kan kalau dia baca imam, khususnya maghrib, isya, subuh, ketika rakaat pertama baca Al-Fatihah, ya, kemudian setelah Al-Fatihah dia baca surat, bebas dia surat apa saja dia baca. Nah, sebelum ruku dia akan menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Contoh misal dia sholat maghrib mengimami jamaah, ketika selesai baca Al-Fatihah bacalah dia surat Al-Asr misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Baru rukuk. Rakaat kedua sama, Al-Fatihah, surat yang lain ditutup dengan Al-Ikhlas. Isya, nah itulah juga. Subuh sama. Sampai hal itu menjadikan jamaah ini kemudian katakanlah dalam tanda kutip merasa risih gitu ya, merasa agak aneh, sehingga mereka langsung menegur sang imam. Wahai imam, kenapa engkau tidak cukup baca surat selain Al-Ikhlas? Cukuplah surat yang kau baca setelah Al-Fatihah, langsung ruku, tidak perlu ditutup dengan Al-Ikhlas. Kami sarankan engkau untuk melakukan hal itu. Apa jawab sang imam? Kalau kamu nak nyuruh aku cara yang berbeda atau dengan cara yang kamu mau tidak baca Al-Ikhlas, maka silahkan cari imam yang lain. Menantang gitu ya. Akhirnya para jamaah yang lain si malakama nak diganti, ini sudah diangkat sebagai imam dan Rasul tahu bahwa sang imam ini adalah orang hebat. Kemudian kalau dibiarkan bakal terus-terusan macam ini, hingga akhirnya suatu hari dilaporkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa kami di Masjid Quba ada imam ini, ya, sesuai dengan fakta yang terjadi.
Akhirnya Nabi kemudian memanggil sang imam, dihadapkan di beliau ya kepada Nabi. Ketika dihadapkan, ditanya oleh Nabi, "Wahai imam, kenapa kau tidak mau ikut saran dari jamaahmu untuk membaca surat-surat tertentu saja, tidak harus ditutup dengan Al-Ikhlas?" Dengarkan jawaban imam. Kata sang imam, "Ya Rasulullah, ana uhibbuha." Aku sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Kemudian mendengar jawaban imam itu, Nabi langsung merespon. Apa kata Nabi? "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itu akan memasukkanmu ke dalam surga. Nabi mengkonfirmasi bahwa yang dia lakukan itu karena cinta, sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas, sehingga justru surat yang dia baca setiap kali menjadi imam itu akan mengantarkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya wajar kalau surat Al-Ikhlas ini punya keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Tapi ini dalil jangan dijadikan sebagai dalil untuk imam-imam di masjid kita. Setiap kali ngimam misalkan Al-Ikhlas terus, bakal jadi persoalan, ya. Besok-besok tidak diangkat lagi jadi imam, berhenti jadi imam. Kalau sahabat kan beda, mereka punya zauq, rasa yang mendalam terhadap bacaannya, dan Nabi tahu itu, sehingga ketika hal itu terjadi pada sahabat, Nabi menegaskan ya bahwa cintanya kepada surat Al-Ikhlas itu akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita membiasakan baca surah Al-Ikhlas di setiap sholat kita, itu normal dan bagus. Andai kita tahu isinya, tahu hikmah ya tafsiran dalam surat ini, maka wajar sekali kalau surat ini menjadi surat favorit kita saat dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi biasanya orang baca surah Al-Ikhlas ini dalam sholat bukan karena cinta dengan Al-Ikhlas, tapi karena singkat dan cepat. Kan gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang berstatus sebagai surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Surat ini namanya adalah surat Al-Ikhlas. Walaupun kalau kita lihat dalam surat ini tidak ada satu kata pun dalam surat ini yang menyebutkan kata Al-Ikhlas. Padahal biasanya penamaan surat itu sangat terkait dengan penyebutan ya dalam tubuh ayat, dalam tubuh surat. Contoh yang paling konkret, misal surat-surat pendek kita ambil surat An-Nasr. Kenapa disebut dengan surah An-Nasr? Karena ada bunyi nasrnya, idza jaa nasrullah, nasr. Surat Al-Lahab karena ada bunyi Al-Lahabnya. Ya. Apa bunyinya? Sayasla naron zata lahab, surat Al-Lahab. Surah Al-Kafirun karena ada bunyi qul ya ayyuhal kafirun, ya. Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Jadi penamaan surat, nama surat itu biasanya diambil dari penyebutan salah satu kata dalam surat tersebut. Namun menariknya dalam Al-Ikhlas, justru nama surat Al-Ikhlas, kata Al-Ikhlas tidak akan kita temukan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada Al-Ikhlas, dak kate. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena surat ini
dinamakan dengan al-ikhlas karena makna al-ikhlas itu adalah memurnikan akidah, memurnikan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu kalau dalam bahasa sehari-hari orang Arab itu nyebutnya kholas. Kalau nyebut kholas berarti selesai. Maksudnya tidak kati hal-hal lain. Ya, finish, selesai. Kalau ikhlas diartikan dengan secara bahasa artinya tidak ada hal-hal yang bisa merusak keyakinan kita terhadap Allah. Ketauhidan kita kepada Allah murni, tidak ada yang merusak, tidak ada yang menodai. Itu makna dari kata ikhlas. Kalau ikhlas dalam bahasa kita sehari-hari juga, kalau diterjemah secara bahasa sehari-hari ya, ikhlas itu apa kalau bahasa kita? Rela, bahasa kita itu kan. Maksudnya apa? Maksudnya kita melakukan sebuah pekerjaan, tidak kata embel-embel lain. Betul-betul ikhlas artinya memurnikan niat hanya karena Allah. Nah, itu arti ikhlas. Itulah mengapa surat ini disebut Al-Ikhlas, karena isinya itu adalah tentang memurnikan ketauhidan, memurnikan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau tidak disebut di dalam ayat dalam surat Al-Ikhlas ini kata Al-Ikhlas, tapi isinya itu memberikan gambaran tentang Al-Ikhlas, memurnikan ketauhidan, memurnikan keesaan Allah. Sama seperti surat Al-Fatihah. Ada tak bunyi Al-Fatihah dalam surat Al-Fatihah? Nah kata kan, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, ada tak Al-Fatihah bunyinya? Gak ada. Ya. Tapi kenapa dia disebut Al-Fatihah? Karena statusnya sebagai pembuka surat-surat yang lain. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Jadi kalau kita buka Quran, pembuka surat dari 113 surat yang lain adalah surat Al-Fatihah. Disebut sebagai pembuka. Gitu ya. Nah, Al-Ikhlas juga termasuk nama surat yang walau tidak disebut kata ikhlas, tapi dia bermakna isi kandungan dalam surat ini. Nah, yang perlu kita ketahui juga ternyata surah Al-Ikhlas ini Bapak Ibu disebutkan dalam banyak ulama tafsir, dalam kitab-kitab tafsir, Zatal Asma'il Muta'addidah, punya banyak sekali nama. Ada ulama menyebut nama surat Al-Ikhlas ini selain Al-Ikhlas ya, Ishrina Isman, 20 nama selain Al-Ikhlas. Ada 20 nama yang lain. Banyak sekali itu. Di antaranya adalah disebut dalam tafsir Al-Wasit karya Syekh Muhammad Said Tantoy rahimahullah. Di antara nama lain dari surah Al-Ikhlas adalah surat Al-Farid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najatu, Al-Wilayah, Al-Ma'rifah, As-Samad, Al-Asas, Al-Mani'ah, Al-Bara'ah, dan seterusnya. Itu nama-nama lain dari surah Al-Ikhlas. Kalau di kita, surat Al-Ikhlas ini dikenal dengan dua nama. Satu Al-Ikhlas, dua Qulhu. Bahkan lebih banyak tahu Qulhu daripada Al-Ikhlas. Coba nak baca surat Al-Ikhlas. Apa dia Al-Ikhlas? Kalau disuruh baca Qulhu, oh Qulhu. Ya, Qulhu Allahu Ahad maksudnya. Nah. Baik. Surat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena istimewa ya, namanya banyak, kemudian sering dibaca oleh para sahabat, bahkan mengantarkan ke surga bagi yang mencintainya. Dan ternyata dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa pernah juga ada sahabat yang lain sering membaca surat-surat ini ya, baca surat Al-Ikhlas ini, sampai kemudian disampaikan kepada Nabi, kenapa orang ini baca Al-Ikhlas terus ya, kasus yang lain. Apa kemudian jawab Nabi? Dia tahu, wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di genggaman tangannya, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Al-Ikhlas ini nilainya adalah seperti baca sepertiga Al-Quran.
Alias kalau kita baca sekali Al-Ikhlas sama seperti kita baca sepertiga Al-Quran. Kok bisa Al-Ikhlas yang cuma 4 ayat tapi bernilai sepertiga Al-Quran? Ada ulama yang menjawab, ya, annal Quran unzila ala thalathati aqsam. Karena apa? Quran ini yang 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu terbagi menjadi 3 poin. Isi di Quran itu ada 3 poin. Yang pertama, minhal ahkam. Sepertiga pertama, ya, sepertiga pertama itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Oke. Sepertiga kedua, wa'dun wa wa'idun, janji dan ancaman Allah. Kemudian sepertiga terakhir Quran itu isinya adalah al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan surat Al-Ikhlas ini isinya adalah tentang sepertiga yang terakhir tadi, yaitu al-asma was sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa surat ini bernilai sepertiga Al-Quran. Artinya kalau kita baca Al-Ikhlas yang 3 kali, itu sama cak kita baca khotam sekali Al-Quran 30 juz, ya. Makanya kalau ada peramalan-peramalan malam Jumat, ya, atau yasinan, tahlilan, biasanya Bilal selain baca surat Yasin, dia juga akan mengajak kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kan gitu. Nah, kalau untuk Al-Ikhlas biasanya dibacanya berapa kali? 3 kali. Yang lain sekali. Kenapa? Ngambil keutamaan, fadilah baca Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, sehingga kalau dibaca 3 kali itu sama seperti khotam Al-Quran, ya. Tapi jangan berhenti baca khotam Quran gara-gara tahu rahasia Al-Ikhlas sepertiga Quran, lanjut dak lagi baca Quran, ya, tidak lagi khotam nian, jangan, gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian surat ini ada asbab nuzulnya, sebab turunnya. Banyak riwayat yang bercerita tentang kisah asbab nuzul surat Al-Ikhlas ini. Di antaranya adalah yang paling masyhur, ya, bahwa orang-orang musyrik ini maksudnya adalah orang-orang yang menyembah berhala, kaum paganisme, kaum pagan yang menyembah berhala sebagai Tuhan. Kan di sana ada 3 kelompok orang-orang kafir, ya. Satu orang yang disebut dengan kelompok ahlul kitab. Ahlul kitab itu ada Yahudi, ada Nasrani, Yahudi dan Kristen, ya. Kelompok terakhir yang ketiga adalah orang-orang musyrik. Itulah orang-orang yang menyembah berhala. Orang Yahudi punya Tuhan sendiri, orang Nasrani punya Tuhan sendiri, orang musyrik, ya, punya Tuhan sendiri. Nah, mereka ketika Nabi berdakwah kepada mereka tentang konsep ketuhanan, bahwa Tuhan itu harus disembah, tidak boleh banyak, dia adalah Allah yang Maha Esa, tidak boleh menyekutukannya dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah. Nabi mengkampanyekan tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Tidak boleh nyembah berhala, tidak boleh kemudian meyakini bahwa Allah itu lebih dari satu, tidak boleh menyatakan bahwa Allah itu punya anak, ya. Maka kemudian hal ini menjadi penolakan paling besar di kalangan masyarakat Mekah saat itu, khususnya orang-orang musyrik. Maka orang-orang musyrik kemudian ada juga yang penasaran, konsep ketuhanan Nabi Muhammad ini seperti apa. Maka kemudian mereka bertanya kepada Nabi dengan berkata, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami Tuhanmu itu seperti apa. Apa dia terbuat dari tanah? Apa dia terbuat dari emas?
Ya, apa dia dari kaum mana gitu ya, dari kabilah mana. Mereka minta penjelasan seperti apa Tuhan yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai Tuhan yang satu-satunya patut disembah. Mereka minta penjelasan kepada Nabi. Maka kemudian Bapak Ibu, ketika pertanyaan itu muncul, Nabi tidak langsung menjawab dengan nafsunya, tidak menjawab dengan idenya, tapi Nabi menunggu wahyu. Wahyu turun dari langit. Langsung setelah pertanyaan itu muncul, turunlah Jibril membawa surat Al-Ikhlas yang menjadi jawaban terhadap pertanyaan orang-orang musyrik, bagaimana konsep, bagaimana Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah surat Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surat ini merupakan surat yang ke-22 yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ini sekali lagi merupakan surat yang istimewa, dan asbab nuzulnya karena pertanyaan itu, sehingga di awal ayat ya, di awal surat Allah kemudian memerintahkan Nabi, qul, katakanlah. Siapa yang diperintah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal menggunakan qaf ya, bukan menggunakan kaf. Kita pernah bahas di surah Al-Kafirun, antara qaf dengan kaf itu bedanya jauh. Kalau menggunakan qaf, qul, maka artinya katakanlah. Tapi kalau menggunakan kaf, qul, maka artinya apa artinya? Kalau pakai kaf, makanlah. Ya, artinya berbeda. Qaf dengan kaf. Kalau dia harokatnya fathah, itu lemak beda kan coba. Kalau fathah, qol, kal, kan beda, lemak beda kan coba. Tapi kalau dia berharokat dhamma, maka hampir persis sama dengar pendengaran kita. Qul, kul, hampir kata beda kan. Yang persis bisa membedakan itu adalah yang baca. Jadi Bapak Ibu kalau baca qul pakai qaf, maka ada rasa di ujung tenggorokan, qul. Berarti Ibu pakai qaf, benar, artinya katakanlah. Tapi kalau qul tidak terasa apa-apa di ujung tenggorokan, berarti Bapak Ibu menggunakan kaf, maka artinya makanlah. Dan ini tentu sangat berbeda maknanya. Makanya kalau baca surat yang awalnya qul, pastikan menggunakan qaf. Trikul ya, mulai dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas plus Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, pakai qaf. Coba pastikan kalau baca 4 surat ini ya menggunakan qaf. Qul huwallahu ahad. Qul, coba qul. Terasa nggak di sini? Terasa kan? Qul. Coba tanpa pakai, coba menggunakan kaf. Qul. Qul. Hati kan rasa sini? Nah, jadi silahkan jadi membedakan mana qul mana qul. Kami yang mendengar hampir dekati beda. Ya kan? Maka gunakanlah qul ya. Artinya katakanlah. Siapa yang diperintah? Nabi Muhammad SAW untuk berkata, wahai Muhammad katakanlah. Apa yang harus dikatakan? Huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Huwa itu artinya dia. Dia di sini Bapak Ibu dalam bahasa Arab ya, artinya dia posisinya adalah kata ganti ketiga. Kan ada kata ganti pertama, saya atau kami. Kata ganti kedua, kamu. Kata ganti ketiga, dia. Dalam bahasa Indonesia,
kalimat atau kata dia, kata ganti ketiga itu tidak ada persoalan, aman. Saya nyebut Ahmad, saya ceritakan tentang Ahmad, maka saya nyebut mengganti nama Ahmad dengan dia. Dia pergi ke pasar, maksud dia itu siapa? Ahmad. Kemudian saya cerita tentang Fatimah, saya pun menggunakan kata dia. Dia pergi ke Pelaju misal. Siapa dia yang dimaksud? Fatimah. Mau laki mau perempuan, dalam bahasa Indonesia kita menggunakannya dia. Oke. Nah, dalam bahasa Arab ternyata untuk menggunakan kata ganti ketiga itu antara laki-laki dan perempuan ada bedanya. Kalau untuk laki-laki huwa, dia laki-laki. Kalau untuk perempuan hiya, dia perempuan. Kan gitu. Ada huwa laki-laki, ada hiya. Ini dia laki-laki, ini dia perempuan. Nah, bagaimana dengan penggunaan kata ganti untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi ini biar tahu ya, biar nanti kalau ada pertanyaan atau yang menjadi tiba-tiba muncul pertanyaan di kita, kok kenapa menggunakan huwa tidak hiya? Apakah berarti bahwa Allah itu berjenis laki-laki? Kan gitu. Kenapa tidak hiya saja? Maka jawabannya Bapak Ibu, untuk zat Allah kategori laki-laki dan perempuan ini tidak berlaku. Oke? Karena tidak ada pilihan ketiga untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak ada jenisnya. Kalau yang lain itu pasti ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Ya, kalau untuk makhluk, tapi kalau untuk Allah itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu berjenis laki-laki. Satu itu. Yang kedua, kata huwa ya tidak selalu menunjukkan jenis kelamin. Contoh, dalam bahasa Arab masjid itu kategorinya huwa, laki-laki, dia. Jadi kalau untuk kategori kata ganti ketiga untuk masjid itu menggunakan huwa, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah masjid ini berjenis kelamin laki-laki? Tidak kan? Ya karena masjid tidak kata, mohon maaf, kelamin kan gitu. Sedangkan kalimat apa yang mudah ya, seperti madrasah, artinya sekolah, madrasatun, itu dalam bahasa Arab kata ganti ketiganya adalah hiya. Hiya, dia perempuan. Pertanyaannya adalah, apakah sekolah yang bahasa Arabnya madrasah itu ada jenis kelamin perempuannya? Nggak ada. Ya. Kenapa kemudian ada huwa, ada hiya? Karena dilihat dari lafal katanya, dari kata yang digunakan. Salah satu jenis bahwa yang disebut dengan perempuan dalam bahasa Arabnya muannas itu ada tandanya, yaitu tak marbuto. Tahu tak tak marbuto, ibu-ibu? Tak marbuto itu yang taknya bulat, ada titik dua. Seperti Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, Al-Fatihatu, Fatihatu, yang ujung-ujungnya tutu itu ya, yang tak marbuto itu kalau ada di satu kata berarti ini menunjukkan bahwa dia kategorinya muannas, bahasa katanya perempuan. Oke? Makanya rata-rata kalau dalam bahasa Arab nama, kalau untuk manusia ya, kalau untuk manusia, nama perempuan itu ada tak marbuto di ujungnya. Fatimah, Fatimah itu aslinya, Aisyatu, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi penggunaan kata huwa hiya itu tidak mesti harus ada jenis kelaminnya, kan gitu. Sedangkan kata Allah ada tak marbutonya tidak situ? Dah kata
maka yang paling tepat penggunaan kata ganti ketiga untuk kata Allah itu adalah huwa, bukan hiya. Dari peraturan atau kaidah bahasa, gitu ya. Secara kaidah bahasa memang yang paling tepat untuk penggunaan kata ganti ketiga untuk Allah itu adalah huwa. Dan harus ditegaskan, ini tidak menunjukkan jenis kelamin, tidak menunjukkan tentang apakah Allah itu laki-laki atau perempuan. Karena yang namanya laki perempuan itu berlaku untuk makhluk, berlaku untuk manusia, sedangkan Allah tidak. Jadi kata huwa ini artinya dia, ya. Tapi kalau untuk selain Allah, maka ini berjenis, ya, berjenis tertentu laki-laki. Tapi kalau untuk Allah tidak menunjukkan jenis apapun. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini kalau yang nanti ketemu dengan pertanyaan atau tiba-tiba kok kenapa huwa tidak hiya, yang paham gitu ya. Kalau yang tidak sampai ke sana ya aman saja sebenarnya, tidak masalah. Tapi karena kita belajar, kita tentu usahakan mengerti ya lebih dalam tentang kata huwa. Bahkan ada yang berzikir menggunakan kata huwa, hu, ada gitu ya, yang berzikir hu. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah, huwallah gitu ya. Baik. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah. Nah, setelah kata ganti ketiga, katakanlah wahai Muhammad, dialah. Siapa dia? Allah. Maka yang pertama kali dikenalkan kepada mereka kaum musyrikin, kaum ahlul kitab, tentang Tuhan kita itu dengan nama Allah. Maka kalimat Allah itu sudah masuk zikir, jangan salah ya. Karena ada sebagian yang menyangkal bahwa kalau kata Allah saja itu belum zikir, harus ada kata sebelumnya, kata yang menyertainya, seperti astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi harus ada kata yang menyertai. Padahal tidak mesti. Kata Allah saja itu udah zikir. Karena kalimat kata zikir itu artinya mengingat. Siapa yang kita ingat? Allah. Kita nyebut Allah. Itu udah zikir. Kita mengingat Tuhan kita yang bernama Allah. Ya. Dan di sini tegas ketika Nabi mengenalkan kepada kaum musyrikin, qul huwallah, dialah Allah. Ya. Dari 99 nama yang dikenalkan dalam hadis Nabi, itu juga yang pertama disebut oleh Nabi adalah Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ya, katakanlah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia mempunyai nama-nama yang kita kenal dengan al-asmaul husna yang 99. Allah, dan harus tebal gitu ya, Allah, jangan Allah. Nah, kalau Allah itu penyebutan wong sebelah, nyebut Tuhan Allah. Tapi kalau kita Allah, ya Allah. Qul huwallahu ahad. Kemudian setelah nama dijelaskan oleh Nabi, ternyata Tuhan yang didakwahkan Nabi itu namanya Allah, dan dia bersifat ahad. Ahad itu maknanya adalah esa. Esa itu artinya satu, tunggal, tidak berbilang. Apanya yang tidak berbilang? Dari tiga hal. Dari asma'nya, nama-namanya, kemudian af'alnya, perbuatannya, yang ketiga dari sifat-sifatnya. Allah tunggal dari sisi zatnya, ya. Allah tidak berbilang dari sisi zatnya. Tidak seperti kita yang kemudian punya berbagai macam organ.
Ya, ada tangan, ada kiri, ada kanan, ada telinga, ada kaki dan lain sebagainya. Dan juga bukan berarti Allah itu, jangan berpikir Allah itu berarti bentuknya bulat gitu ya. Nauzubillah. Ya. Maksud Allah Esa itu dari sisi zat, bahwa Allah itu tidak seperti organ yang ada pada makhluk atau ada pada manusia. Allah itu tunggal, Allah itu Esa. Dan sifat pertama ini yang kemudian Nabi jelaskan kepada umat. Kenapa? Karena selama ini yang mereka tahu bahwa Tuhan mereka itu punya fisik yang bisa diindrawi, bisa diraba, bisa dipegang, bisa dirasakan. Ya. Tapi kok tiba-tiba Nabi menyebutkan tentang Tuhan yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka yakini. Ya, maka Nabi dengan konsep ketuhanan itu tegas mengatakan bahwa Allahu Ahad. Allah itu Esa, tunggal. Ya. Qul huwallahu ahad. Kenapa Nabi sebutkan itu? Karena ada sebagian dari orang-orang Arab pada saat itu meyakini bahwa Allah itu punya apa istilahnya ya? Punya sekutu. Ya, punya sekutu. Punya saingan. Dan itu menjadi keyakinan mereka selama ini. Paling tidak orang-orang musyrik, paganis, orang-orang pagan ya yang menyembah berhala, ada ratusan berhala yang mereka sembah. Bayangkan. Makanya pada saat ketika Nabi membebaskan kota Mekah, waktu kita membahas surah An-Nasr, itu tidak kurang dari 113 berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata, qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Karena mereka beranggapan Tuhan itu adalah lebih dari satu. Dan dalam konsep kita tegas bahwa Allah itu Esa, Allah itu tunggal. Terlihat dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tauhid itu kan dari ahad ini, Pak. Ahad itu Esa, satu. Kalau orang Arab menyebut satu itu wahid. Ya. Kalau sifat Allah disebut dengan ahad. Kalau sifat 20 yang kita bahas dalam akidah, itu ada namanya sifat apa tuh? Yang berkaitan dengan keesaan Allah. Ada yang ingat dari sifat 20? Sifat apa? Yang bicara tentang keesaan Allah. Wahdaniyah. Nah, masih ingat berarti ya? Yang lain sebenarnya ingat juga, cuman malu-malu ngomong. Tahu kami. Cacanya mereka. Ya, wahdaniyah kan sudah kita bahas. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Wahdaniyah ini sama seperti ahad yang bermakna Allah itu Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya, Allah tempat membutuhkan segala sesuatu. Artinya makna kebalikannya adalah berarti Allah tidak butuh terhadap segala sesuatu. Dan di sini juga menjadi dalil bahwa Allah tidak butuh tempat, ruang dan waktu. Sebagaimana yang kita bahas dalam akidah sifat 20. Allah tidak butuh arsy, Allah tidak butuh langit sebagai tempat tinggalnya, karena Allah tidak butuh itu semua. Sebelum semua itu ada, Allah sudah ada. Kan gitu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung dan tempat butuh segala sesuatu tanpa terkecuali. Sehingga ini menjadi keyakinan yang mendasar dalam kita bertuhan, ya, dalam kita menyembah Tuhan kita Allah, bahwa Allah itu adalah tempat bergantung segala sesuatu, termasuk kita. Dan kita setiap kali itu menegaskan tentang dua hal ini, ayat pertama, ayat kedua, tentang Allah itu Esa, kita tidak nyembah selain hanya Dia, yaitu Allah, dan juga kita tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Terdapat dalam surat Al-Fatihah,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Qul huwallahu ahad. Jadi hanya Allah tempat kita menyembah. Allah itu esa, tunggal, tidak boleh ada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu ya Allah kami minta pertolongan. Allahus samad, karena Allah tempat bergantung, tempat butuh segala sesuatu. Sehingga kalau kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah, bukan kepada dukun, bukan kepada paranormal, bukan kepada orang-orang yang dianggap pintar alias buyan, ya kan? Walaupun banyak juga iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Masih banyak zaman main hari. Lah tahun 2023 bahkan 2024 masih banyak yang percaya dengan dukun. Ya, minta jimat. Ya, minta bacokan bagaimana masa depan cucu anakku nih. Ya, minta obati ini dan lain sebagainya. Lah tahun 2023 kan habis, 2024 terlagi kiamat, masih percaya dengan yang itu. Uang lah sudah naik bulan, ya. Iya. Nah, maka yang semacam ini jangan sampai terjadi. Kita harus memurnikan ketauhidan kita. Ya, masih laku. Buktinya yang buka praktek-praktek perdukunan ini masih ramai. Terbaru kemarin bahkan miris kita dengar ya berita, bahkan ada nggak tahu saya lupa belasan atau puluhan yang menjadi korban keganasan dukun palsu, dukun yang mengaku bisa menggandakan uang. Datang dia ke sana suami istri, kemudian ngasih uang misalkan 100 juta minta digandakan biar jadi 1 miliar, ya. Tidak tahunya jadi korban, ya, dikubur di perkebunan dan sudah banyak yang menjadi korban. Yang menjadi korban itu bukan yang tidak ketik gelar, yang gelarnya kadang mentereng, yang sarjana, yang sudah S2, ya. Karena yang semacam ini kadang entahlah, ya, masih sangat marak terjadi, dan kita harus ingatkan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang berbau kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena sebagian dari orang-orang orang-orang yang berada di sekitar Nabi saat itu beranggapan bahwa ada anak Allah, seperti keyakinan orang Yahudi yang menyatakan dalam surat At-Taubah ya ayat 30 Allah menjelaskan tentang keyakinan mereka. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Allah. Jadi mereka yakin bahwa Allah itu punya anak namanya Uzair. Uzair ini disebut oleh para ulama, ada yang mengatakan dia ini adalah nabi. Kan ada 125.000 nabi ya, 313-nya rasul. Nah, di antara nabi-nabi yang jarang disebut itu adalah Nabi Uzair. Kenapa Nabi Uzair ini disebut sebagai anaknya Allah? Karena dia punya keistimewaan. Ada sebuah riwayat menyebutkan Uzair ini dia adalah orang yang paling paham dengan kitab Taurat Nabi Musa. Yang lain udah nggak paham, kitabnya udah musnah, tapi di pikiran Uzair, di hafalannya dia tahu betul dari ujung lembaran setiap Taurat itu dia hafal dengan detail. Sehingga orang-orang Yahudi sangat mengagumi Uzair. Nah, pernah dia meninggal dunia selama 100 tahun, dia meninggal dunia kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Sampai akhirnya Uzair ini dielu-elukan. Pada ujungnya mereka meyakini bahwa Uzair ini adalah anak Allah. Maka Allah menyatakan ini sebuah kekeliruan yang nyata. Makanya Allah sebut lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Termasuk orang Nasrani meyakini bahwa Al-Masih ibnullah, Isa itu adalah anak Allah. Dan ini juga kekeliruan yang jelas ya, kekeliruan yang nyata. Dalam Islam
kita mengenal bahwa Nabi Isa itu adalah nabi yang lahir dari rahim seorang gadis bernama Maryam alaihassalam, ya, dan itu adalah keyakinan kita. Baik, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang setara dengannya. Kufuwan itu artinya sepadan. Sama cak kita kalau ngomong, kau kalau nyari pasangan, nyarilah yang sekupu uji gitu. Apa dia sekupu? Maksudnya sepadan, setara. Bahasa Arab itu dari kufuan yang artinya setara. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yang satu-satunya maha kuasa, maha segala-galanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah terkait dengan surat Al-Ikhlas, ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan sering-seringlah baca surah Al-Ikhlas sebagai amalan buat kita. Dan Nabi pun mengajarkan kalau sebelum kita tidur, salah satu amalan yang dianjurkan adalah banyak-banyak baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Karena memang keutamaan dari surat ini sungguh luar biasa. Nabi pun ketika ada sahabat yang sering baca surat ini, bahkan memberikan apresiasi, memuji, bahkan menjanjikan bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa orang yang sering baca Al-Ikhlas ini masuk surga? Karena akidahnya terjaga dengan baik. Karena itu jangan hanya baca ya, tapi masukkan ke dalam jiwa kita, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa Al-Ikhlas ini betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya baca maksudnya ya. Kalau baca kan semua bisa ya. Tapi bagaimana ini menjadi keyakinan dasar kita, mengesahkan Allah, ya, tidak menyekutukannya sama sekali. Dan insya Allah betul-betul Al-Ikhlas itu akan menjadi pengantar kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kepada Allah kami ampun. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Saya Ustaz mau tanya. Ya, silakan. Wudu sama takbir Ustaz ya. Qul huwallahu ahad itu dapat mencegah apa? Kemudian tentang takbir, apakah berbeda arti? Allahu Akbar dengan Allahu Akbar, apakah berbeda arti? Baik. Qul huwallahu ahad. Ya, itu apa namanya? Ayat ini menegaskan bahwa Allah itu tidak berbilang, ya. Allah menegaskan bahwa Dia adalah zat yang Maha Esa, Maha Tunggal. Ini kalau kita yakini, kita praktekkan, ya, akan mencegah kita dari perbuatan syirik tentunya. Karena kata ahad kan artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terhindar dari kesyirikan. Kita tidak ingin menyekutukan Allah karena tahu huwallahu ahad, Allah itu esa. Kita tidak akan berani menyembah yang lain, tidak berani minta kepada yang lain, tidak berani datang ke dukun, ya kan gitu. Doanya ada juga yang pernah kami ajarkan, kami sampaikan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa kata Nabi, kalau dibaca kita akan terhindar dari dosa syirik kecilnya maupun besarnya. Makanya kami sarankan hafalkan doa itu. Kemudian tentang Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar. Panjangnya beda. Saya tanya apakah beda arti? Itu bedanya di mana? Di panjangnya. Artinya maksud saya. Ya, kalau artinya sama saja, Allahu Akbar dengan Allahu Akbar sama aja. Allah Maha Besar artinya. Ya. Tadi kalau saya dengar itu hanya beda panjangnya, ada yang sedang panjangnya, kan gitu. Jadi tidak ada bedanya. Tidak ada beda. Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Ya, nggak ada beda. Sama aja. Allahu Akbar dengan Allahu Akbar sama aja. Itu hanya panjang pendek aja.
ya, nggak ada perbedaan sama sekali, sama aja. Nah, ya, sama cak pendek Allahu Akbar kita takbiratul ihram dengan yang azan Allahu Akbar Allah, itu kan panjang tuh. Apakah beda arti yang takbiratul ihram dengan yang azan? Sama aja, artinya Allah maha besar. Bar gitu, nah itu salah. Kalau secara arti arti akbar nggak ada, ya. Yang ada itu adalah akbar, barnya pendek, ya, bukan panjang. Kalau panjang itu salah baca, ya. Allahu Akbar, itu kepanjangan, ya, salah. Nah, ya, jelas ya. Baik, karena udah azan, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan bersama-sama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika